Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 8, Sendiri. Kamar ini sangat nyaman, aku jadi ngantuk, Hana berkata ketika ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur yang besar dan empuk. Rasanya amat lelah, letih, pegal. Ini badan sakit-sakit semua. Apa seperti ini yang dikatakan paket komplit? Kepala aku juga masih sakit dan pusing karena ditampar semalam. Bibir aku juga masih pedih. Hana memegang bibirnya. Hana, kasihan sekali sih nasib kamu, Hana berkata dengan mengejek dirinya sendiri. Ia berbicara sangat ingin mengadukan seperti apa kondisinya saat ini. Kenapa aku harus ngerasain semua ini? Apa salah aku sebenarnya? Mengapa aku diperlakukan dengan sangat tidak baik? Hana berkata dengan menalangi langit kamarnya. Ya sudahlah, jangan dipikirkan. Dunia ini begitu sangat indah bila ditinggalkan. Ya sudah, jalani saja. Dan di atas merasa kasihan melihat hambanya yang sudah tidak sanggup menjalankan cobaan darinya. Dia pasti akan menjemput aku untuk pulang ke rumahnya. Hana mengusap air matanya. Tidak ada tempat untuknya mengadu dan mengeluarkan seluruh keluh kesahnya. Hana dengan cara berbicara seperti ini saja, Hana berani untuk mengeluarkan seluruh perasaannya. Setelah mama pergi, Hana sudah gak punya teman untuk cerita ma. Rasanya sangat sakit karena diperlakukan dengan sangat tidak adil. Bila seandainya Hana tahu tujuan mama Ida minta Hana pulang untuk menikah dengan calon suami yang ditinggalkan Kak Berlian, Hana nggak akan mau pulang. Hana lebih memilih tinggal di kos-kosan. Hana menangis ketika mengingat bagaimana cara mama tirinya membujuknya untuk pulang ke rumah yang dibeli mama tirinya dari hasil uang penjualan seluruh aset peninggalan papanya yang masih tersisa, rumah yang tipe sederhana. Seharusnya Hana bisa menggantungkan hidup dengan suami Hana. Setelah menikah, bukankah dia yang harus bertanggung jawab dengan Hana? Bertanggung jawab memberikan kebahagiaan, nafkah lahir dan batin. Hana sempat bermimpi bila dia mau mencintai Hana, Hana akan berusaha untuk belajar mencintainya. Meskipun Hana tahu dia calon suami Kak Berlin yang tidak jadi, namun ternyata semua itu semu. Kenyataannya seperti ini harus Hana hadapi. Maafkan Hana ma, bila Hana terlalu cengeng dan suka mengadu seperti ini. Tapi Hana beneran gak punya teman ngobrol. Hana gak tahu harus bercerita dengan siapa, apalagi yang berkaitan dengan masalah keluarga. Hana menangis melepaskan rasa sesak di dadanya. Ia kemudian tidur sejenak. Hana terbangun saat sudah sore. Melihat jam yang menempel di dinding kamarnya membuat dirinya panik. Bagaimana ini? Ternyata aku tidur terlalu lama. Hana beranjak dari atas tempat tidur. Ia beranikan diri untuk mencari perlengkapan sholat yang bisa dipakainya dalam lemari. Hana tersenyum saat melihat mahar yang diberikan suaminya yang berbentuk seperangkat alat sholat ada dalam lemari. Seperangkat alat sholat miliknya masih terbungkus cantik seperti saat ia menerima mahar tersebut setelah ijab kabul. Alhamdulillah, dikasih mahar seperangkat alat sholat, jadi bisa Hana pakai. Diletakkannya peralatan sholatnya di atas tempat tidur setelah mengeluarkan mukena di dalam bingkisan cantik tersebut. Hana berjalan menuju kamar mandi untuk berwudu. Setelah selesai berwudu, Hana keluar dari kamar mandi dan melakukan ritual ibadahnya. Setelah selesai sholat, Hana merapikan perlengkapan ibadahnya dan langsung menuju ke dapur. Hari pertama kerja aja sudah nggak tahu jam. Ini sudah sore, takutnya aku belum selesai masak, dia sudah pulang. Bagaimana kalau dia marah-marah? Hana masuk ke dalam dapur. Dipandangnya dapur yang sangat mewah dengan warna putih kombinasi hijau. Kombinasi warna yang putih dan hijau seperti ini menyejukkan pandangannya. Dapurnya benar-benar keren. Seperti ini, aku akan sangat betah di dapur seharian. Hana menatap kagum dapur tersebut. Jangankan disuruh masak, disuruh tidur dapur aja, aku mau dan betah. Hana tersenyum membuka pintu kulkas untuk melihat stok yang ada dalam kulkas. Rasanya senang sekali saat melihat isi di dalam kulkas yang sudah sangat lengkap.
mulai dari sayuran hingga daging ikan dan juga ayam, ditambah lagi dengan bakso dan juga beberapa cemilan. Alhamdulillah, aku bisa puas makan dan masak yang enak-enak. Hana melihat daging sapi yang ada di kulkas. Jujur saja, aku belum tahu selera dia apa. Aku masak apa ya untuk dia? Bila salah-salah memasak, takutnya dia marah. Duh, jadi pusing gini, keluh Hana. Masak ayam goreng aja lah, kemudian sayur asem dan sambal terasi. Membayangkan apa yang akan dimasaknya terasa begitu sangat enak. Dikeluarkannya ayam dari dalam kulkas, Hana berikan bumbu ayam tersebut dan kemudian menggoreng ayam tersebut. Masak nggak boleh boros-boros, harus pandai berhemat. Bila semuanya dimasak, terus nggak habis, sayang sekali, itu namanya mubazir. Hana berkata sendiri. Ia mencoba menghilangkan rasa sepi di dapur yang besar dan luas ini. Untung aja aku bukan jenis orang yang penakut seperti si Berlin. Aku sudah nggak mau panggil dia kakak. Aku panggil dia Berlin aja. Kalau aku jenis yang penakut, pasti nggak berani dapur sendirian seperti ini. Lagi pula kalau ketemu hantu, tinggal disapa dan diajak berteman. Soalnya kita sama-sama kesepian. Hana tertawa lepas ketika membayangkan apa yang sedang dipikirkannya. Setelah menu dimasaknya selesai, Hana menatanya di meja makan. Ia duduk menatap hidangan yang sudah dibuatnya. Ia kemudian bersihkan dapur tersebut dan mencuci semua perkakas yang telah dipakainya tadi, sehingga dapur kembali bersih. Hana duduk di kursi ruang tamu. Ia menunggu suaminya pulang meskipun dirinya tidak tahu suaminya pergi kemana. Setelah suaminya pergi, Hana mengira bahwa suaminya hanya pergi sebentar. Namun sampai sekarang, sudah hampir maghrib, suaminya masih belum pulang. Hana kembali ke kamarnya untuk melakukan ibadah sholat maghribnya. Saat selesai sholat, ia kembali turun menunggu suaminya yang merasa majikannya itu pulang. Meskipun di ruang televisi ini tertempel televisi berukuran besar di dinding, namun Hana tidak berani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Hana memiliki sifat yang tidak lancang. Ia tidak akan menyentuh apa-apa bila tidak disuruh atau diizinkan. Pada akhirnya, ia berbaring di sofa dan menatap layar gelap tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.